Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast IID UMK bareng aku Salva. Rasanya senang sekali di sini bisa nemenin kalian dan ngobrol tentang sesuatu yang seru seputar dunia literasi bersama narasumber kita yang luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau nanya, kapan terakhir teman-teman ngerasa baca buku tuh asik banget sampai lupa waktu? Kapan, hayo? Dan buku apa yang paling terkesan bagi teman-teman? Nanti dijawab ya. Oke. Nah, sebelum kita mengupas tentang literasi, tentang dunia membaca, mari kita perkenalan dulu dengan narasumber kita yang sangat hebat dan sangat luar biasa hari ini. Ya, kita di sini bareng dengan Dr. Nur Ainingsih, SPD MPD. Beliau dosen kami mengampu mata kuliah ekstensif dan intensif reading, betul, research method dan statistik ya Mem ya. Nah, mungkin kita bisa langsung perkenalan lebih dalam lagi, langsung saja dengan Mem Ning. Terima kasih Mbak Salva. Halo semua, perkenalkan saya Nur Ainingsih. Saya biasa dipanggil Buning atau Mem Ning. Ya, itu nama kecil saya, biasa menjadi atau nama panggilan, baik di rumah maupun di kampus. Terima kasih. Oke. Nah, ini teman-teman, Mem Ning ini beliau sangat concern dan peduli sekali tentang dunia literasi, tentang membaca ya Mem ya. Nah, sebelum itu saya mau nanya nih Mem, kira-kira Mem Ning tuh suka membaca dari kapan dan buku apa yang paling berkesan untuk Mem Ning? Iya, jadi sejak kecil atau SD ya, saya itu sudah mulai suka membaca. Jadi waktu itu ada majalah yang sampai sekarang, kemarin saya membeli edisi ke-100-nya, yaitu majalah Bobo. Nah, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang eranya sama kayak saya itu ingat dengan majalah Bobo. Dulu ada lagi majalah kalau nggak salah si Kuncung. Jadi walaupun saat itu buat kami ya lumayan agak mahal ya, tetapi kadang-kadang orang tua saya membelikan majalah Bobo. Dan di sekolah kami juga kadang ada majalah Bobo dan bisa kami pinjam begitu. Lalu di SMP itu saya kebetulan suka ke perpustakaan. Jadi perpus kami, maksud saya perpus sekolah saya ya. Kok sami, emangnya punya sekolah. Jadi perpustakaan sekolah saya dulu itu menyediakan banyak buku-buku, terutama buku cerita yang berkaitan dengan sastra Indonesia. Jadi dulu saya beberapa kali membaca buku-buku, misalkan karyanya N. Hadini atau penulis era tahun 66 ya. Ada buku judulnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan buku-buku yang lain. Jadi mungkin teman-teman sekarang agak lupa atau kurang mengenal nama-nama penulis tersebut ya, walaupun di pelajaran bahasa Indonesia saya yakin masih ada. Iya, begitu sekilas cerita tentang minat membaca saya. Baik Mem, terima kasih Mem atas jawabannya. Nah itu teman-teman ya, seputar sekilas tentang Mem Ning dan dunia membacanya ketika masih muda ya Mem. Dan kemarin ternyata masih beli sampai edisi 100 Kalau di era saya itu majalah apa ya, kita Boboho masih ada tapi udah jarang sekali sih Mem baca majalah. Mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih ke novel, komik dan lain-lain gitu ya, bener gak teman-teman? Iya kan? Nah,
Nanti kita ini punya chat box. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan langsung ke ahlinya, yaitu Mem Ning di sini. Kita bisa langsung aja mungkin ya Mem ya. Ini tentang dunia literasi. Menurut Mem sendiri, apa sih arti literasi di zaman sekarang, terutama untuk generasi muda? Wah, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Iya, dan perlu diketahui oleh kita semua. Kenapa literasi itu sering sekali diucapkan atau digaung-gaungkan? Iya. Sampai-sampai pemerintah menerapkan namanya Gerakan Nasional Literasi, ya GLS itu. Baik, jadi literasi yang biasa diartikan bisa membaca dan menulis, tetapi sebenarnya maknanya lebih luas dari itu. Tidak hanya sekedar kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, tetapi ini terkait dengan bagaimana kita kemudian merespon apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dalam tidak hanya melalui ide atau gagasan, tetapi juga perilaku kita. Sehingga kita, apalagi yang hidup di era digital sekarang, wajib tahu apa itu literasi, terutama literasi digital atau literasi informasi di tengah ya hiruk pikuknya ini isi gepeng ini ya, yang tidak pernah kita lepaskan. Kita itu harus tahu informasi yang benar atau yang nyata dan yang hoax. Nah, jangan sampai kemudian kita langsung begitu saja menerima sebuah informasi. Nah, demikian juga ketika kita membaca itu sebenarnya aktivitas yang aktif, bukan sekedar membaca tulisan lalu kita pahami, tidak. Tetapi ada proses di mana kita sebagai pembaca itu merekonstruksi makna yang ada di tulisan tersebut. Jadi kita berhak menyangkal, kita berhak mempertanyakan, kita berhak menambahi atau mengurangi informasi yang yang tertulis di buku atau di teks itu ya, karena disitulah proses kita merekonstruksi makna. Oke, terima kasih Mem. Nah, itu tadi ya, panjang. Ternyata literasi itu nggak sesimpel yang kita kira ya. Anak-anak zaman sekarang kan taunya literasi ya baca, nulis gitu doang. Ternyata enggak teman-teman. Ternyata kita tuh juga belajar tentang makna dan cara respon kita ya Mem terhadap apa yang kita baca. Juga mungkin membaca itu bisa meningkatkan critical thinking kita, terutama sebagai generasi muda gitu ya Mem. Oke, terima kasih ya Mem ya. Untuk selanjutnya nih, kalau dari pengalaman Mem sebagai dosen, bagaimana pengaruh kebiasaan membaca terhadap kemampuan mahasiswa, terutama zaman sekarang nih Mem? Tentu aktivitas atau kebiasaan membaca itu sangat berpengaruh ya. Ini tidak hanya atau bukan sekedar opini saya, tetapi sudah dibuktikan oleh banyak penelitian bahwa kemampuan membaca itu sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa dalam hal ini. Dan membaca itu punya banyak manfaat, tidak hanya di dalam dunia akademik, tetapi terkait dengan ya kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan membaca itu satu, menstimulasi otak dan meningkatkan daya ingat. Jadi kalau kita banyak membaca, otomatis otak kita itu akan bekerja lebih aktif. Kalau bekerja lebih aktif artinya kalau kita mikir lebih mudah untuk mendapatkan jawaban. Nah itu. Tapi kalau misalkan kita itu malas membaca, jarang membaca, nanti dampaknya adalah kalau mikir lama. Nah kan kita nggak pengen seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan menghadapi tes, wah berat kan. Kemudian manfaat yang lain selain meningkatkan kinerja otak,
selain itu tentu dengan membaca akan memperluas pengetahuan, wawasan kita menjadi lebih luas, perspektif kita menjadi lebih luas ya. Jadi ketika kita memandang sebuah permasalahan tidak hanya dari satu titik saja. Misalkan nih, kan Amerika sama Israel itu membom Iran nih. Nah, jangan sampai kemudian kita punya pendapat bahwa berarti ini Iran yang salah nih. Nah, jadi kita harus dua sisi atau harus seimbang. Sebenarnya seperti apa sih yang terjadi? Lalu dampaknya bagaimana sih adanya perang ini? Apakah kemudian berpengaruh negatif kepada ekonomi negara kita? Nah, dan sebagainya. Jadi membaca itu sangat penting ya. Kemudian selain menambah wawasan, tentu tadi ya, dengan membaca meningkatkan prestasi kita, tentu karena bagaimanapun namanya belajar kan salah satunya atau yang paling banyak dilakukan oleh orang adalah dengan membaca. Walaupun sekarang ada media sosial, ada berbagai macam media yang bisa digunakan, tetapi sumber utama tentu dari membaca. Ya. Kemudian ada manfaat lain, Mbak, selain tadi ya yang berbau akademik, ternyata dengan membaca itu bisa mengurangi stres. Mau bukti? Mau stres dulu? Jangan ya. Jadi begini, ketika kita membaca buku, terutama buku-buku yang kita sukai ya, misalkan yang yang fiksi, misalkan novel. Kalau anak-anak muda itu biasanya suka novel, terutama cewek-cewek ya. Apalagi kalau kena sindrom Cinderella. Iya, jadi suka sekali cerita misalkan yang berbau tadi ya Cinderella syndrome. Ada CEO ketemu sama cewek cantik terus menikah. Nah, itu cerita atau buku-buku fiksi itu bisa mengurangi stres yang dialami oleh kita. Ya. Kemudian ada manfaat lain, yaitu tadi ya terkait dengan daya ingat. Nah, itu berarti dengan membaca mengurangi atau mencegah kepikunan. Nah, jangan sampai tua kok muda-muda masih muda kok pikun. Waduh, jangan sampai kan. Nah, jadi dengan terus membaca tadi ya, otak kita akan terus bekerja sehingga mengurangi kepikunan atau ya terus ingat. Daya ingatnya tinggi ya. Betul. Oke, terima kasih Mem. Teman-teman, manfaat membaca tuh banyak sekali ya. Tadi yang dijelaskan Mem itu ada berapa sampai tuh? Stimulasi otak, meningkatkan daya pikir, daya ingat, terus memandang wawasan, meningkatkan prestasi, terus mengurangi stres biar gak pikun. Banyak banget ya Mem ya. Oke, keren sekali nih teman-teman. Selanjutnya tentang tantangan minat baca nih Mem, terutama di Indonesia, di negara kita tercinta. Sekarang kan kita hidup di era media sosial. Nah, serba cepat dan instan, terutama anak-anak muda tuh gak mau yang lama dan ribet gitu. Menurut Mem sendiri, apa tantangan terbesar dalam meningkatkan minat baca saat ini? Iya, tadi sempat saya ungkap ya sekilas bahwa kita di era digital sekarang itu adanya gadget yang tidak lepas dari tangan kita, menjadikan kita itu jarang memegang buku. Nah, itu tantangan terbesar menurut saya. Nah, tetapi ini bisa kita imbangi dengan membaca melalui gadget, walaupun tidak bisa kita lakukan terus-menerus atau dalam waktu panjang karena gadget itu ukurannya kecil,
font tulisan juga lebih kecil sehingga itu akan membuat mata kita cepat lelah. Oleh karena itu kita perlu mengimbangi membaca lewat gadget dan juga lewat buku cetak. Ya, bagaimanapun membaca dengan buku cetak itu punya kelebihan ya, punya kelebihan terutama terkait dengan kesehatan mata kita. Ya. Jadi satu tadi ya, menyeimbangkan membaca lewat gadget dan buku. Ya, kemudian yang kedua, pilihlah bacaan yang kita sukai. Ya. Minatnya apa? Misalkan suka membaca novel. Oke, silahkan pilih novel. Atau suka dengan science fiction, atau misalkan suka dengan komik, boleh. Jadi pilih sesuai dengan minatnya. Begitu. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus tetap menyeimbangkan ya Mem. Boleh baca lewat HP, apalagi ini kan nggak pernah lepas ya Mem, anak-anak jam sekarang scroll nggak pernah lepas. Nah tadi salah satu tipsnya itu adalah menyeimbangkan dengan buku, karena memang buku tuh ada kelebihan sendiri ya Mem, yang tidak bisa diganti gitu. Terus juga tadi Mem, Sesuai dengan sesuai dengan minat kalian. Minatnya apa silahkan dicoba gitu ya Mem. Oke. Thank you Mem untuk jawaban yang tadi Mem. Mungkin bisa saya tambahkan. Ketika memilih bacaan, pilihlah yang mudah ya. Jangan langsung membaca buku filsafat. Wah, bisa klenger kan? Jadi pilih yang sesuai dengan level membaca kita supaya kita bisa lebih mudah memahami, kemudian minat kita akan meningkat, minat membacanya, dan mau membaca lagi. Begitu. Thank you Mem. Itu ngaruh banget sih Mem. Nah, jadi teman-teman di perpustakaan PBI ini kita punya buku yang sesuai grade-nya. Ada yang dari starter, terus naik level 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu kalau dari saya pribadi benar-benar ngaruh banget. Jadi awal-awal kalau nggak suka baca buku, kita baca yang starter, yang pemula banget, yang tipis, terus yang ceritanya seru-seru. Nah itu nanti terus naik gitu. Nah buat teman-teman yang pengen nyoba boleh main ke perpusnya PBI ya Mem ya, boleh banget ya. Iya, jadi PBI ini punya namanya Graded Readers teman-teman. Nah, di sana ada banyak koleksi buku cerita yang berjenjang atau graded. Teman-teman bisa memilih cerita yang disukai, kemudian sesuai dengan level membacanya. Jadi tadi Mbak Salva sudah menyebutkan ada quick starter, ada starter, ada level 1, 2, 3. Nah, itu akan mempermudah kita untuk memahami isi bacaan. Jadi teman-teman silahkan, jangan ragu untuk datang ke PBUMK. Betul sekali. Boleh, silahkan main-main. Nanti ketemu Memeneng di sini. Oke. Nah, tadi sebenarnya mau tanya yang tips membaca, tapi sudah dikasih ya di sebelumnya tadi dengan cara milih sesuai minat kita dan kemampuan juga gitu. Oke. Mungkin dari Memeneng masih ada yang ingin dibahas seputar literasi gak Mem? Ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Iya. Jadi untuk menumbuhkan minat membaca itu memang perlu dukungan ya, baik dari keluarga maupun lingkungan. Nah, dari keluarga, kalau saya sebagai orang tua, saya berusaha menyediakan sumber bacaan di rumah supaya anak saya ya terus mau membaca, menumbuhkan minatnya. Nah, selain itu saya biasanya begini, Dek, kamu kalau ranking 1 atau jadi saya itu memberikan reward berupa buku. Kamu mau betul memberikan motivasi lewat buku. Kamu mau pilih buku apa? Ibu belikan. Wow. Jadi seru banget kalau iya, jadi memang butuh dukungan dari keluarga dan juga lingkungan. Nah, seperti di PBI ini dengan adanya perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi buku-buku yang beragam,
jenis topiknya, kemudian ada credit readers. Nah, itu akan menumbuhkan minat atau memfasilitasi, mempermudah mahasiswa untuk membaca. Dan kita juga ada namanya program book club, di mana mahasiswa sangat disarankan, didorong untuk ikut dan kita membaca, berdiskusi, pokoknya seru deh lewat book club itu. Itu ya Mem ya, buat mahasiswa sini ya Mem berarti. Oh, book club. Terus kita bedah bukunya, kita cerita-cerita gitu ya Mem. Itu tadi yang aku tangkap, salah satu dari poin Memnya adalah tentang habit membaca itu benar-benar apakah harus dari kecil, atau kita yang nggak suka baca yang udah gede-gede ini tuh terlambat atau enggak Mem kalau mau membaca? Tidak ada kata terlambat ya. Untuk membaca ini bisa dilakukan oleh semua kalangan, semua umur, semua usia, tidak hanya anak-anak, remaja, orang tua juga perlu membaca. Tetapi memang sebaiknya ditumbuhkan dari kecil, dari sejak dini. Kenapa? Supaya semakin besar anak-anak atau siswa itu akan terus membaca. Tetapi buat para mahasiswa tidak ada kata terlambat. Ya, jadi sekarang mulai hari ini, mulai detik ini kita perlu membaca ya, dengan membaca apapun. Nah, saya jadi ingat Mbak Salva, ya karena ini bulan Ramadan ya, saya jadi ingat bahwa ayat yang pertama turun itu kan Iqra. Nah, artinya apa? Bahwa Allah sudah mewajibkan, atau bukan mewajibkan, memerintahkan umatnya supaya membaca. Bacalah. Nah, jadi kalau kita membaca berarti kita dapat pahala. Betul. Nah, artinya bahwa tidak ada ruginya kan membaca. Oh, itu keren, bener-bener ya. Iqra teman-teman, bacalah. Emang disuruh membaca ya Mem ya, supaya kita tuh pinter nih teman-teman. Oke, kita udah ngupas semua tentang literasi, tentang dunia literasi. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ya teman-teman chat aja di kolom komentar. Ini kita udah mau masuk di sesi terakhir nih Mem. Kalau boleh disimpulkan menurut Mem, kenapa membaca itu lagi ya Mem, ini untuk kesimpulannya ya, penting banget dan harus do it now. Better late than never. Oke. Iya. Jadi membaca itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Kenapa? Karena dengan membaca hidup kita akan lebih mudah. Kalau kita itu tidak mau membaca, artinya bahwa kita akan buta dengan apa yang ada di sekeliling kita. Sehingga mau tidak mau kita harus membaca. Nah, bagi yang tidak mau membaca gimana? Pasti akan ketinggalan dari mereka yang mau membaca, ya. Dan ingatlah bahwa generasi yang keren itu generasi yang mau membaca. Waduh, tersentil nih Mem. Yang nggak suka baca nggak keren berarti ya Mem ya. Oke, nah jadi terima kasih ya Mem atas jawabannya. Intinya teman-teman semua, membaca itu benar-benar sangat penting sekali, harus dipaksa biar lama-lama terbiasa gitu ya. Teman-teman, dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa membaca buku atau membaca apapun itu gak cuma tentang ya baca doang, tapi kita membangun cara berpikir, membangun karakter kita, membangun masa depan kita sendiri gitu ya Mem ya. Nah, mungkin ini sudah masuk sesi akhir ya Mem ya. Kita di sesi closing teman-teman semua. Terima kasih untuk Mem Ning atas sharing ilmunya, sharing segala sesuatunya. Senang sekali Mem. Iya, thank you so much gitu. Jadi nambah inspirasi lagi nih buat saya terutama dan teman-teman ya. Oke, untuk generasi muda jangan lupa membaca ya. Oke, semoga podcast ini bisa menjadi titik balik untuk kita semua yang sebelumnya nggak suka membaca jadi suka membaca gitu ya Mem. Oke, kita akhiri
podcast kita pada pagi hari ini. Teman-teman, saya Salva dan Memning di sini pamit undur diri. See you di next episode and bye.